Baru-baru ini rame banget karena Menteri Pak Purbaya ngomongin redenominasi rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan rencana redenominasi mata uang rupiah. Jujur ya, pertama kali gue baca beritanya gue langsung mikir, serius nih, soalnya Indonesia itu udah pernah loh nyoba hal yang kayak gini di tahun 1965, 1000 rupiah dipotong jadi 1 rupiah, dan gagal total. Kalau kita lihat 100 tahun terakhir, ada sekitar 60 negara yang pernah cobain redenominasi ini. Yang beneran sukses, ya cuman sekitar 10-20 negara. Sisanya ada yang gagal, ada yang bahkan nggak ngaruh sama sekali. Nah, yang bikin masalah adalah banyak orang yang salah paham, dikiranya ini ide baru Pak Purbaya. Padahal sebenarnya ranah utamanya ada di Bank Indonesia. Dan yang lebih kacau lagi, banyak orang yang kira redenominasi itu pemotongan nilai uang. Padahal beda banget. Bayangin deh lu tidur dengan tabungan 100 juta, amin ya Allah. Bangun-bangun jadi 100 ribu. Kan kepanikan nasional tuh. Terus ke warkop nih, beli 2 Indomie sama telur. Yang biasanya 10 ribu, tahu-tahu dibilang 10 perak aja mas. Makanya timingnya ini aneh banget. Beberapa ekonom juga udah ngewanti-wanti nih. Jangan buru-buru, jangan-jangan ini cuma good news buat politik. Karena jujur, Pak Purbaya ini cukup populer, semua orang langsung ikut setuju. Gua pribadi setuju redenominasi ini diperlukan, tapi waktu pelaksanaannya itu yang ngeri. Apalagi kalau lihat sejarahnya, dulu 1 USD itu sekitar 3,8 perak, sekarang hampir 17.000. Inflasi kita tuh udah parah banget, dan redenominasi ini kayak tombol merah raksasa. Sekali pencet, kalau salah timing bisa berantakan. Dan ini nih yang banyak banget orang yang salah kaprah, banyak yang mikir redenominasi itu sunering alias pemotongan nilai uang, padahal itu dua hal yang berbeda. Sunering itu nilai uang kalian dipotong beneran. Misalnya lu punya 1 juta jadi 100 ribu, hilang nilainya. Itu yang terjadi di era 60-an karena inflasi itu udah gila-gilaan. Sedangkan ini redenominasi ini nilainya tetap sama, cuman nolnya dirapihin. Jadi misal lu punya 100 ribu rupiah jadi 100 rupiah, tapi nilai belinya tetap sama, bukan jadi miskin mendadak. Dan buat gua pribadi, redenominasi ini lebih berat ke psikologis masyarakat dan psikologis investor asing. Soalnya once orang panik atau bingung, selesai udah. Dulu Indonesia pernah gagal di 1965, salah satunya karena sosialisasinya kacau, rakyat bingung, ini gue pakai uang lama atau uang baru sih? Toko-toko pun ada yang nolak uang baru karena takut nilainya turun. Akhirnya proyek dihentikan dan kembali lagi ke rupiah lama. Kalau ngelihat kondisi sekarang yang udah digital banget, gua rasa sosialisasi redenominasi ini bakal lebih mudah diterima masyarakat. Informasinya nyebar cepat, orang tinggal buka HP udah ngerti. Paling di masa transisi aja masih ada sedikit kebingungan, tapi itu wajar. Jadi intinya, redenominasi ini bukan pemotongan uang. Nilainya sama, cuman tampilannya dirapihin. Nah, pertanyaannya, kalau nilainya tetap sama, terus buat apa negara repot-repot ngelakuin ini? Kita masuk ke segmen 2. Ternyata ada 3 tujuan besar, dan yang paling pertama adalah alasan yang paling simpel, tapi paling kerasa di hidup sehari-hari. 1. Efisiensi aktivitas ekonomi. Nol kebanyakan itu bikin hidup ribet. Lu pasti pernah lah salah transfer karena kelebihan 1 nol, mau kirim 100 ribu malah jadi 1 juta. Atau bahkan laporan keuangan nih yang angkanya bikin mumet kayak deretan sandi matrix. Kasir pusing, admin pusing, bagian finance pusing, belum lagi aplikasi Excel. Sistem akuntansi semuanya harus nampung angka yang terlalu panjang. Dengan redenominasi ini 100 ribu jadi 100. Lebih ringkas, lebih aman, lebih efisien. Anak IT pun senang storage angka lebih kecil, sistem lebih cepat, error lebih sedikit. 2. Branding mata uang.
Ini efek yang nggak kelihatan, tapi gede banget. Buat orang Indonesia, 1 USD 16.000 atau 17.000 itu udah biasa. Tapi buat orang asing, loh, ini negara inflasinya setinggi apa sih? Kok nolnya banyak banget? Persepsi dong itu penting. Branding mata uang itu ngaruh ke kepercayaan investor asing, citra ekonomi negara, psikologi pasar. Kalau kita rapihin 0,1 USD nanti misalnya jadi 18 rupiah, otomatis rupiah terlihat lebih stabil dan wajar secara global. 3. Trust, membangun kepercayaan publik. Kalau rupiah terlihat stabil, simple, dan rapi, masyarakat makin percaya, investor makin nyaman, transaksi makin lancar. Branding plus efisiensi ngebangun trust. Dan trust itu kunci dari semua sistem ekonomi. Jadi meskipun nilai uang nggak berubah, redominasi ini tetap punya dampak besar ke persepsi publik, penilaian investor, efisiensi ekonomi, reputasi rupiah di mata dunia. Sekarang masalahnya, redominasi itu bisa sukses atau bisa gagal total. Kalau kita mau bicara resiko terburuk, kita nggak perlu jauh-jauh lihat negara lain. Cukup lihat Indonesia sendiri di tahun 1965. Waktu itu keadaan ekonominya kacau balau. Inflasi bukan 10%, bukan 50%, tapi lebih tembus 592%, sampai lebih dari 1.500% per tahun. Mata uang jatuh, harga naik tiap minggu, dan pemerintah saat itu era Soekarno terus mencetak uang buat nutupin proyek politik dan kebutuhan negara. Kondisinya benar-benar parah. Defisit gede, cadangan devisa hampir habis, dan masyarakat udah nggak percaya sama rupiah. Terus muncullah ide, yuklah rapihin mata uang 1.000 jadi 1 rupiah. Kedengarannya simple, tapi timingnya super salah. Dan ada 2 masalah besar. 1. Sosialisasi kacau, rakyat bingung total. Tiba-tiba ada uang baru dan uang lama yang jalan barengan. Masalahnya, nggak ada edukasi jelas ke masyarakat. Banyak yang tanya, ini gue pakai yang uang lama atau uang yang baru? Nilainya sama atau beda? Ini beneran berlaku atau cuma wacana? Toko-toko sampai nolak uang baru karena takut nilainya turun. Pedagang bingung, warga tambah panik, efek domino pun muncul, harga-harga ikut naik karena pedagang jaga-jaga. 2. Kepercayaan publik hancur, inflasi meledak. Karena rakyat bingung dan takut uangnya dipermainkan. Mereka cenderung menyimpan barang, bukan uang. Masyarakat berhenti percaya rupiah, ekonomi makin stuck, inflasi makin brutal. 1 tahun setelah redominasi dimulai, inflasi meledak gila-gilaan, sampai lebih dari 1.500%. Uang baru tidak diterima, uang lama makin tak bernilai, negara hampir lumpuh. Akhirnya pas Pak Soeharto masuk, proyek redominasi ini langsung dibatalin. Fokus dulu stabilkan ekonomi, stop cetak uang, perbaiki kebijakan moneter. Inti kegagalannya sederhana, yaitu timing plus kepercayaan publik. Redominasi itu bukan sekedar ganti angka, ini soal psikologi massa. Kalau masyarakat panik sama dengan gagal. Kalau ekonominya lagi rapuh sama dengan gagal. Kalau pemerintahannya nggak dipercaya sama dengan gagal. Dan pada tahun itu, 1965, itu paket lengkap dari semua faktor kegagalannya tersebut. Itulah kenapa sekarang banyak ekonom bilang, redominasi boleh, tapi jangan salah timing. Karena salah langkah sedikit aja, kita bisa ngulang sejarah paling kelam soal rupiah. 1. Rounding up. Harga 13.700 jadi 13,7. Toko bisa naikin jadi 14. Toko mana yang mau nurunin? Ini kecil, tapi kalau seluruh Indonesia bisa jadi inflasi merangkak. 2. Kebingungan warga. Jangan sampai tiba-tiba rekening berubah, orang panik, semua jadi liar. 3. Cash ekonomi. Indonesia masih banyak transaksi tunai. Selama kita belum cukup cashless, double currency bakal bikin chaos. Untungnya kita punya beberapa tahun sebelum 2027.
Kalau makin cashless sama dengan resiko lebih rendah. Kalau semuanya berjalan mulus, kita sebagai masyarakat nggak usah ngapa-ngapain. Nilai uang tetap sama. Yang penting edukasinya rapi, aturan kuat, dan momentum ekonominya pas. Jadi untuk 2027, kalau ekonomi stabil plus sosialisasi sukses, sama dengan redominasi bisa jadi hal yang baik. Setidaknya bikin akunting lebih gampang, korupsi cash lebih sulit, transfer lebih aman, rupiah lebih punya gengsi. Tapi kalau dilakukan cuman biar kelihatan keren, tanpa persiapan ya itu project bisa gagal. Jadi menurut kalian, redominasi ini bakal jadi langkah berani yang sukses atau justru bikin kita flashback nih ke 1965? Tulis di kolom komentar. See you next video. Bye bye.